Kami punya Allah yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Bahkan sebelum mulut kami berkata-kata, firman-Mu berkata, Engkau Tuhan yang sudah mengetahuinya. Bapa, malam hari ini Kau tolong bicara ya Tuhan. Biar Kau berbicara lewat firman-Mu. Dan Kau yang mengajarkan setiap kami tumbuh di dalam iman dan percaya dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap berkat, setiap kemurahan, dan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami terima sampai hari ini. Sungguh ini adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur dan turunkan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sepakat berkata, amin. Haleluya. Cepat sekali, sudah Juni mau habis ya. Dan kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup untuk menghadapi masa-masa yang akan datang yang tidak pernah kita ketahui. Tapi yang satu yang kita ketahui, kita punya Tuhan yang besar, yang kita sembah hari ini, Tuhan Yesus yang hidup. Dia sudah buktikan, bahkan maut pun Dia kalahkan. Iman itu saudara, percaya yang kita sembah itu bukan biasa-biasa. Ya, yang menjadikan langit dan bumi. Seringkali kalau sudah menghadapi persoalan, kita sudah menghadapi tantangan, kita sedang menjalani proses Tuhan, kita lupa kita ini punya Tuhan yang hidup. Dan kita lupa di dalam kita Tuhan sudah meletakkan dan Tuhan sudah menaruh rohnya yang luar biasa, rohnya yang lebih dari pemenang sudah Dia letakkan dalam kita. Tapi kita sendiri nggak sadar siapa yang di dalam kita, saudara. Malam hari ini kita mau belajar. Waktu saya berdoa dan bergumul apa yang Tuhan mau untuk kita belajar malam hari ini. Kemarin malam ya saudara. Malam saudara, hampir mungkin 9:30. Saya nunggu seharian. Seharian saya ambil waktu untuk sudah tidak kemana-mana ya, menyendiri. Saya puasa. Sampai hari ini pun masih sekalian mengisi cawan juga saudara. Hari Kamis nanti kami akan berangkat untuk misi ke Taiwan dan ke Palau. Palau itu di mana? Ya nanti lihat di peta, kecil sekali ya, di dekat Filipina sana saudara ya. Tapi Tuhan, di sana ada seorang misionaris yang sudah berusia 79 tahun. Tapi 20 tahun yang lalu pernah bersama-sama dengan kami 2 tahun di TSOA. Waktu kita ada sekolah Alkitab, beliau salah satu staf begitu ya, 2 tahun melayani bersama-sama dengan kita. Dan kami akan melayani di Palau. Dan waktu saya berdoa, terus malam saudara ya, malam sekali. Saat saya tenang, diam, Tuhan bicara lewat sebuah lagu. Sebetulnya lewat sebuah lagu muncul, Tuhan sering berbicara dalam hidup saya karena saya ini mungkin orang musik ya, orang main piano gitu, sering dengar banyak lagu. Saya dengar semua lagu dan saya belajar semua lagu saudara. Dan tiba-tiba ada satu lagu yang muncul. Memilih bagian yang terbaik. Ya. Dan kalimat itu melonjak dalam hati saya dan saya tahu, dan langsung seketika itu Dia berikan firman ini dan malam hari ini kita mau belajar ya. Apa yang Tuhan mau untuk kita ini menjadi pribadi yang selalu belajar memilih yang terbaik. Jangan cukup puas hanya dengan baik saudara. Karena ada yang terbaik. Dan baik adalah musuh kita untuk kita menjadi yang terbaik. Jadi mari kita terus mengejar Tuhan, tidak berhenti, tidak puas dengan apa yang ada, terus mengejar karena Dia menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Jadi kita mau belajar pilih yang terbaik. Amin saudara. Ya. Kita buka dulu di Mazmur 42 ayat yang keempat. Kita melihat dan kita mau belajar dari Daud. Jadi Tuhan itu kalau sudah berbicara, tek saudara ya, terus bikin PPT sampai malam, sampai hampir mungkin 11:30 malam, sudah ayo tidur, besok pagi saya harus naik kereta api pagi, harus bangun lebih pagi saudara ya. Tapi enggak ngantuk saudara, karena apa? Karena Tuhan lagi ngomong, lagi ngajari, itu kayak di dalam itu berbual-bual. Ya, seger saudara. Ya, untuk mata terpejam tapi hati ini hidup. Jadi hati ini terus ngobrol sama Tuhan, ini itu luas sekali saudara yang Dia ajarkan.
Dan kita mau belajar, yang pertama kita belajar dari Daud. Bagaimana dia memilih yang terbaik di saat dia mengalami yang namanya jiwa gundah gulana. Saudara. Mengalami sesuatu yang tidak enak, ada gejolak di dalam yang tidak jelas, saudara. Namanya gundah gulana itu gimana? Gelisah, ya, istilahnya tidak tenang. Ada sesuatu kegelisahan yang paling dalam, mungkin itu gundah gulana, ya. Tapi kita mau belajar dari Daud, apa yang dia pilih saat dia mengalami yang namanya gundah gulana. Ya, jiwa yang sedang bergejolak, tidak jelas dalam menghadapi semua situasi, tidak ngerti harus berbuat apa, mau memilih jalan bagaimana, nggak tahu. Ya, orang lain di sekitar kita, orang yang terdekat pun mungkin kadang tidak bisa mengerti perasaan terdalam yang ada di dalam kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu tahu apa yang ada di dalam kita. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-4. Yang pertama, saudara, kita mau belajar di sini. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Garis bawahi berjalan maju, saudara. Saat orang biasanya nih, saudara, sedang, ya orang bilang moodnya nggak enak, jiwanya nggak genah, baru nggak kacau, pikiran kacau, semua lagi kacau, ya, nggak tenang. Terus biasanya apa? Mengurung diri, menarik diri, sudah nggak mau ngapa-ngapain. Ada kan yang seperti itu, ya. Terus nggak mau ketemu orang, tapi nggak mau ketemu orangnya melo-melo sendiri, saudara. Bukan menyendiri untuk mencari Tuhan, bukan, saudara. Tapi istilahnya bergulat dengan dirinya sendiri. Tapi ketika Daud mengalami jiwa yang gundah gulana ini, dia dikejar-kejar Saul tanpa reason, tanpa ngerti salahnya apa, saudara. Hanya ngurusi iri hati, dia dikatakan beribu-ribu, dan pada Daud dihitungkan berlaksa-laksa. Terjadilah iri hati yang berkelanjutan dan ingin dibunuh dengan tanpa sebab, saudara. Dengan keadaan seperti itu dia harus lari dari satu gua ke gua yang lain, ya, dengan semua perasaan yang tidak aman. Tapi inilah yang Daud pilih, saudara. Dia memilih yang terbaik. Dia memilih berjalan maju dalam kepadatan manusia. Artinya dalam semua yang menyesakkan dalam jiwanya, dia tidak memilih berdiam diri, tapi dia memilih bangkit. Dia memilih berdiri. Di terjemahan The Message dikatakan dia pergi dan dia berlari. Hal ini yang terus aku terus menerus aku lakukan, aku menyingkirkan semua yang menghalangi hidupku. Nanti saudara cek di terjemahan di The Message, ya, saudara. Jadi istilahnya waktu Daud mengalami jiwa yang gundah gulana, dia tidak diam, dia pilih yang terbaik apa? Dia berjalan maju. Dan ketika pilihan berjalan maju itulah dia terjadi dalam hidup Daud, terjadi sorak-sorai yang luar biasa. Kita baca terus selanjutnya. Dia berjalan maju dalam kepadatan manusia dan mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi di saat semua ndak karuan ini di dalamnya terjadi keruwetan, ya, terjadi tidak jelas di jiwanya, dia tidak memilih diam. Tapi Alkitab berkata dia bangkit. Alkitab berkata dia terus menyingkirkan semua yang menghalangi hidupnya. Dia ingin selalu berada yang paling depan, saudara. Artinya dia berjalan maju menerobos kepadatan manusia. Itu betul-betul dia berjuang, saudara. Dalam kita menghadapi semua keadaan, situasi, pergumulan di kehidupan, pilihan itu ada di hidup kita, saudara. Ya, pilihan untuk kita mau maju, pilihan untuk kita mau berjalan, atau pilihan kita mau mengasihani diri sendiri dan berdiam diri dan melo-melo tak jelas arti, tak jelas tujuannya. Pilih itu di kita. Kita bisa konseling dengan hamba Tuhan, kita bisa didoakan oleh saudara-saudara seiman, bisa. Itu hanya yang di luar. Tapi yang di dalam itu antara kita dan Tuhan.
Itu keputusan kita dan pilihan kita, apa yang kita mau. Jadi yang di luar saudara-saudara kita ini membantu, menolong, ya, mendoakan, iya. Tapi keputusan untuk kita berkata ya, dan kita mau bangkit dengan semua kegundah-gulanaan kita, dengan semua keterpurukan dan kekacauan di jiwa kita, dengan semua tekanan, kita bangkit dan mengebaskan semua, itu keputusan kita. Kita pilih, kita yang memilih. Tuhan, aku mau singkirkan ini semua. Seperti Daud, dia berkata, aku singkirkan semua yang menghalangi. Karena dia apa? Aku selalu mau ada di bagian paling depan. Makanya dia berjalan maju, bukan sekedar maju, enggak. Dia terobos semua kepadatan manusia. Artinya banyak kerumunan, banyak semua rintangan, dia terobos sampai dia berdiri paling depan. Kenapa di situ? Karena dia mau memimpin dan memimpin penyembahan dan memimpin semua orang yang ingin datang menyembah. Ekspresi yang bagus, saudara. Ini Daud. Tidak heran Tuhan itu suka dan sayang dan jatuh cinta dengan Daud, saudara. Yang sampai dikatakan dia ini orang yang ada di hatinya, man after my own heart. Yang benar-benar ada di hati Tuhan, itu Daud. Karena dia punya satu sikap hati yang mau memilih yang terbaik. Dia tidak mau berhenti dengan semua kegundah-gulanaan dan semua tekanan, tapi dia berjuang untuk bangkit. Dan saudara, ada terjemahan yang lain lagi di TPT. Dia berkata, so I speak over my heartbroken soul. Dia berkata-kata, saudara. Dia bukan cuma bangkit dan diam, enggak. Dia bangkit dan berkata-kata kepada jiwanya sendiri. Dia berkata kepada jiwanya sendiri, jiwa yang remuk, jiwa yang hancur. Dia berkata, jadilah teguh, jadilah kuat. Bukankah kita ini masih masuk dekade? Ya, kita ini masih nih saudara. Ini baru mungkin tahun ketiga, mau masuk tahun keempat nih. Ya, ini masih dekade. Artinya apa? Ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas untuk kita ini bisa menciptakan lewat perkataan kita. Jadi kita ini berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kami baru ngalami saudara. Saya baru pulang dari Palu. Pelayanan dari Palu, Poso, Tentena. Palu, Poso, salah. Palu, ya betul-betul. Palu, Poso, Tentena saudara ya. Karena saking jauhnya saudara. Nah waktu itu, ini perkataan saudara. Panasnya luar biasa. Memang panasnya luar biasa, dan kami ini 3 orang ya, dengan satu teman, ada saya dengan Thomas dan satu teman lagi. Dan ketika kami dari Poso, Tentena, kami balik ke Palu hanya dalam waktu 4 hari kami pergi ke 3 kota saudara. Dan saat itu panas sekali, tiba-tiba tuh hujan deras tak jelas saudara, hari Minggu sore, Minggu pagi baik-baik, tiba-tiba Minggu siang itu kayak istilahnya orang bilang tuh makbres gitu loh. Hujan sangat keras sampai gereja yang akan saya layani itu saya datang sudah jamnya kebaktian, pendetanya masih ngepel karena banjir gembrajak saudara. Sampai dipel gitu dan enggak ada yang datang. Saya mah bersyukur saja semua. Nah, suami saya di gereja yang lain, teman saya satu lagi di tempat yang lain lagi. Kami berpisah, berpencar melayani di 6 gereja dalam minggu itu, pagi dan sore sudah. Nah, waktu hujan deras tak jelas kami mau berangkat, tiba-tiba teman saya mengaku dosa sudah. Cik, maaf, saya ini tadi bilang Tuhan panas ya kayak gini. Lah mbok dikirimi hujan. Dia tuh ngomong seperti itu saudara. Lah, wong Palu, sampai orang Palu bilang, Bu, enggak pernah Bu, kemarin juga kering. Enggak pernah ada hujan 1 tetes pun katanya. Tiba-tiba seperti itu, saya kaget. Lah kamu minta hujan? Iya maaf, saya lupa ngomong Tuhan sebentar aja. Ini sepanjang malam saudara. Saya sampai bilang, waduh hati-hati nih dengan perkataan kita ini hari-hari ini hati-hati saudara. Ini yang sekali. Tapi ada satu peristiwa lagi saudara. Waktu itu ada tim pelayanan gitu yang menikah dalam keluarga yang sederhana. Terus karena temennya banyak nih saudara ya pelayanan, terus dia tuh punya perasaan takut nanti kalau over yang datang itu meludak istilahnya dia gitu ya.
Ini kejadian betul loh saudara. Ini akhir Desember kemarin, dia menikah di tanggal 31 Desember. Terus dia tuh berkata begini sama calon istrinya, ini ya yang bisa menghambat untuk yang datang tidak over kalau banjir. Loh, jajal toh saudara, coba toh. Kita tuh sampai heran, tapi kita kan nggak ngerti. Lah wong malam nggak ada apa-apa, cuma hujan satu malam tanggal 31 dini hari istilahnya ya, membuat banjir sekota sudah. Semarang waktu itu 31. Setelah itu dia baru mengaku dosa. Cik, maafkan saya berdoa memang yang menghambat supaya ini, saya tuh takut yang datang banyak banget. Lah kamu ya doanya jangan minta banjir toh ya, kok bisa dia ngucapnya tuh ini cuma bisa yang ngerem kalau banjir. Dan betul-betul terjadi banjir. Nah, dari situ dua peristiwa ini saya belajar, waduh hati-hati saudara dengan perkataan kita. Ya, tapi Daud ini memilih yang terbaik dengan apa? Dengan berkata-kata membangun jiwanya yang hancur, ya, heartbroken soul yang lagi remuk, tapi dia berkata, bangkit hai jiwaku, jadilah teguh, jadilah kuat. Jadi Daud ini ketika menghadapi semua tekanan kegundah-gulanaan di jiwanya, dia tidak berdiam diri, tapi dia memilih bangkit dan dia memilih berkata-kata. Amin saudara, mari kita belajar hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang lewati, proses-proses yang sedang, semua kita punya proses saudara. Selama orang hidup itu punya proses. Ya, semua kita, termasuk yang ngomong juga punya proses. Jadi semua kita melewati proses, tapi bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita, dan bagaimana kita menghadapi, menjalani proses itu yang membuat nanti hasil akhirnya berbeda. Berbeda. Daud memilih ketika dia gundah gulana, ketika jiwanya hancur dan remuk, dia bangkit, dia tidak terpuruk. Dia tidak duduk, dia tidak sudah nggak usah pelayanan dulu, izin ya hari ini aku nggak karuan hatiku, nggak ada gitu-gitu saudara. Tapi terus desak maju, terus desak maju. Yang diseret apa? Daging kita. Jangan mengenakkan, jangan menina bubukkan, jangan membuat jiwa kita ini istilahnya melonjak ke atas saudara. Tapi kita harus belajar untuk tekan di dalam Tuhan. Pilih untuk kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari semua mungkin istilahnya kegelisahan kita, ketakutan kita, bangkit dan mari kita berkata di dalam nama Yesus, engkau kuat, engkau teguh, mari kau percaya Allah Tuhanmu bisa menyelesaikan bagimu. Saya sering kali ketika menghadapi semua yang sudah istilahnya sampai di ubun-ubun ya gitu ya saudara, saya tuh sering lihat kaca, nanti saya ngomongi, saya tuding diri saya sendiri. Tapi begitu nggak ada apa-apa pun, itu tetap saya kerjakan setiap hari sih. Ya, tiap hari kan kita mesti ngaca nih saudara ya, kita mesti sisiran dan lain sebagainya. Ngomong aja, kamu diberkati Tuhan, berkati dirimu sendiri. Kamu kepala dan bukan ekor, kamu di atas dan tidak di bawah. Tuhan membawa kamu naik, stronger than ever, higher than ever. Ngomong saudara. Bangkit, terus terima roh pewahyuan yang fresh, yang segar tiap hari, kasih setia Tuhan baru ngomong semua firman yang kita baca, yang kita makan itu keluar saudara. Dan itu perkataan, dan itu membangun manusia roh kita, itu membangun hati kita saudara. Jadi yang pertama kita belajar, mari kita bangkit dan kita berkata-kata ketika kita sedang menghadapi keterpurukan, ketika kita sedang jiwa kita sedang lemah. Jangan kita berdiam diri saudara, tapi justru kita bangkit dan kita berkatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku bangkit, jadilah kuat. Nanti tiba-tiba saudara akan kuat. Atau hal lagi yang bisa kita kerjakan apa? Bahasa roh kalau sudah tidak ada kata-kata yang bisa keluar saudara. Sudah nggak bisa ngomong gitu ya, bahasa roh saudara. Dan ada seorang dokter yang riset saudara ya, bahasa roh itu menaikkan imun tubuh kita. Ketika kita berbahasa roh saudara, kita bukan cuma berkata-kata kepada manusia, tapi kita berkata-kata kepada Tuhan, roh kita terbangun, imun kita terbangun saudara. Jadi kita membuat jadi sehat, tidak mudah terkena virus. Karena kita punya daya tahan tubuh yang baik. Amin saudara, yang pertama ya. Yang kedua, kita mau belajar dari hidup Ribkah saudara.
Di kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-22. Waktu dia hamil, Alkitab berkata anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Keadaan Kejadian 25 ayat yang ke-22. Waktu Ribka hamil, dia mengalami anak di dalamnya itu bertolak-tolakan dalam rahimnya. Ini situasi yang tidak mudah. Ya, tapi mau disingkirkan, tidak bisa, belum waktunya lahir, saudara. Ya, ketika kita sedang mengalami pergolakan, bertolak-tolakan, artinya ada pergumulan. Satu sisi kita mau ini, tapi tiba-tiba kita tahu tidak boleh dan lain sebagainya, itu bertolak-tolakan. Alkitab berkata itu seperti berkelahi di dalam anaknya waktu itu. Dan sampai Ribkah berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Saking apa saudara? Saking sukar dan sulit yang dia hadapi. Dia harus mengalami itu 9 bulan. Bertolak-tolakan di dalam. Tapi ada satu reaksi yang akhirnya mengubah semuanya. Ribkah memilih yang terbaik. Kita baca selanjutnya. Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Jadi yang kedua saudara, ketika kita sedang menghadapi semua pergulatan di dalam, pergumulan di dalam yang berkelanjutan, yang tak jelas dan tidak bisa kita singkirkan, harus kita lewati. Alkitab berkata, dan kita tidak ngerti ini apa, ini bagaimana. Ada sebuah sikap yang perlu kita pilih. Pilih yang terbaik. Daripada, ini Ribkah sudah minta mati nih sebetulnya. Dia sudah merasa, aduh putus asa. Dia sudah menghadapi sesuatu yang sangat berat, yang tidak mungkin rasanya dia untuk menanggungnya, tidak kuat gitu saudara. Tapi dia memilih meminta petunjuk Tuhan. Dan di saat dia memilih yang terbaik ini, pilihan meminta petunjuk Tuhan, memilih mencari Tuhan, itu pilihan yang terbaik. Daripada istilahnya dia mengasihani dirinya sendiri, istilahnya mungkin ya di rumah tangga mungkin ngeributi suaminya si Ishak, ya tidak jelas. Si Ishak mau nolong ya bagaimana, itu di dalamnya tidak bisa dikeluarkan, harus tunggu sampai waktunya saudara. Tidak mudah, tapi keputusan pilihan Ribkah memilih yang terbaik, yaitu pergi mencari petunjuk Tuhan. Dan itu menyelamatkan hidupnya. Di saat dia memilih mencari Tuhan, dia meminta petunjuk Tuhan, di situ dia mendapatkan jawabannya. Bahwa di dalammu ada 2 bangsa yang besar yang akan kau lahirkan. Begitu Tuhan memberikan rema firman, saudara bisa baca selanjutnya. Sudah enggak ada pergulatan lagi saudara. Enggak ada. Dia jalani dengan syukur, dia jalani sampai waktunya tiba, dia bersalin. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, 2 bangsa dilahirkan. Jadi mari kita belajar yang kedua. Dalam segala situasi yang tidak bisa kita hindari saudara, dan tidak jelas jalan keluarnya bagaimana, jangan lari kemana-mana. Mari datang mencari Tuhan. Mari datang meminta petunjuk Tuhan. Amsal pasal 28 ayat yang ke-5b berkata, siapa yang mencari Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatunya. Kita mencari Tuhan, nanti Tuhan memberikan petunjuknya. Dia berfirman, dia berbicara, sehingga kita mengerti. Tapi apakah situasi itu berubah? Enggak, Ribkah tetap masih harus mengandung. Dan masih anaknya di dalam bertolak-tolakan saudara. Tapi ketika dia mencari Tuhan, ketika dia mendapatkan pewahyuan yang dari Tuhan, rema yang dari Tuhan, bahwa di dalamku ada 2 bangsa, itu mengubah saudara. Keadaannya tetap, tapi reaksi situasi hatinya berubah. Karena apa? Karena Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Memilih jalan yang terbaik tidak selalu merupakan hal yang mudah. Ya saudara, memilih jalan yang terbaik, memilih untuk mencari Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan ketika dia memberikan jawabannya, kadang-kadang itu bukan hal yang mudah yang harus kita lewati. Waktu dikatakan di dalam rahimmu ada 2 bangsa, ya Tuhan. Tapi dia tetap harus menunggu sampai waktunya saudara. Tapi hatinya sudah berubah.
Dia sudah tidak kepingin mati, sudah tidak ada gerutuan lagi saudara. Hanya satu ayat itu. Tapi dia memutuskan pergi mencari petunjuk Tuhan. Mari belajar saudara, dalam menghadapi situasi yang bertolak-tolakan, cari petunjuk Tuhan. Saya baru pulang dari Palu, saya mendengar sebuah kesaksian istri seorang dokter saudara. Bukan dari Palu asalnya, tapi Tuhan bawa keluarga ini untuk melayani dan bertugas sampai bangun rumah sakit di Palu saudara. Tapi dia aslinya suami istri ini bukan orang Palu. Sudah sepuh saudara ya, sudah usia lanjut. Tapi saya bersyukur sekali sebelum saya pulang ke airport, kami melayani Menara Doa Kota Palu dan disitulah kami berjumpa dengan ibu ini. Dan ibu ini bersaksi saudara, ketika gempa itu terjadi, dia sudah pengen lari pulang. Lebih-lebih dia bukan orang Palu saudara. Ya, ngapain dia di situ gitu. Dia sudah mau pulang saudara. Tapi ini dia memilih bertanya kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya, jangan tinggalkan kota Palu. Jangan tinggalkan kota Palu. Dan dia berkata, ya. Dia berkata, ya dengan yang Tuhan mau. Kita memilih mencari petunjuk Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban seringkali itu tidak hal yang mudah. Tapi pilihan ada di tangan kita. Mana yang kita mau pilih? Kita mau mengikuti dan mendengar apa yang Tuhan perkatakan dan kita mengikutinya, atau kita mau mengikuti diri kita sendiri, hati kita sendiri. Ini goncangan gempa itu belum yang besar loh saudara ya. Belum yang besar, baru yang kecil itu dia sudah ngeri gitu loh. Rasanya sudah ngeri sekali. Jadi dia pengen pulang. Dia pengen tinggalkan semua yang sudah dia rintis, dia pengen pulang ke kota aslinya. Tapi Tuhan berfirman, jangan tinggalkan kota Palu. Dan saat itu dia benar-benar tidak meninggalkan saudara. Tidak meninggalkan, dan saya mendengar kesaksiannya. Saudara tahu, saya lihat sendiri kemarin saudara, karena saya melayani Menara Doa Kota itu. Jadi rumah sakit dia bangun di atas, paling atas dia persembahkan untuk Tuhan 1 lantai menjadi Menara Doa Kota ya. Dan waktu kami lihat benar-benar dia cerita itu gempa itu saudara bisa milih. Gempa bisa milih saudara. Jadi ini rumah sakit ini bisa terhindar menggok belok saudara. Jadi saya lihat itu tanahnya memang ada gundukan tanah terpisah seperti itu di sebelahnya. Kalau barang mati saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang serupa dan segambar dengan dia. Kalau barang yang mati aja loh saudara, dia selamatkan. Bu, mesin ronsen, meja operasi itu kan mahal semua biayanya. Tidak ada satu pun yang rusak. Betul-betul istilahnya enggak ada artinya lah Bu, kalau retak sedikit ya sudahlah gitu. Tapi ini bangunan semua utuh, tidak ada yang roboh satupun. Dan waktu saya lihat ke sana saudara, saya lihat rumah sakitnya itu tanda petik ya saudara, bukan rumah sakit yang besar. Terlihat dari sedikit dia berkembang. Jadi kayak tembel, bukan yang dibangun konstruksi bagus dari awal itu enggak. Terlihat dengan berkat yang ada itu terbangun sedikit dan makin besar. Tapi di situ saya sangat diberkati saudara. Ketika dia memilih untuk mendengar Tuhan, diam di Palu. Hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Rumah sakitnya diberkati, Tuhan berikan lagi tanah. Dia melayani kampung di belakangnya yang masih terbelakang. Tuhan pakai hidupnya untuk jadi berkat. Dia punya ladang padi saudara. Di saat pandemi terjadi dia memberi makan satu kampung 400 kakak saudara. Dia ngomong itu berapa puluh ton satu hari. Puji Tuhan Bu, itu hasilnya cukup buat ngasih makan. Kalau enggak Tuhan siapa saudara. Tapi dengan memilih apa? Diam di Palu. Diam, dia tidak meninggalkan kota Palu. Walaupun tidak mudah. Ngeri Bu, gempa itu ngeri sekali. Ada satu daerah saya nggak sempat ke sana sudah. Itu benar-benar tanah belah, terbuka dan satu kampung
tenggelam bersama-sama, terkubur hidup-hidup. Dan kemarin waktu saya sebelum berangkat, Tuhan berkata, peringatkan kota Palu, peringatkan umatku untuk berdiri dan berdoa supaya cawan murka itu tidak tertumpah atas Palu. Saya hanya menyampaikan, saya beritakan, saya sampaikan, dan saya saat itu hanya dalam waktu 4 hari terbuka banyak hal. Tidak ada waktu nganggur sudah ya, pagi malam seperti itu sudah. Terus perjalanan dari Poso ke Palu itu 5 jam. 5-6 jam sudah naik mobil. Tapi kami bersuka cita melihat semua yang terbuka. Banyak denominasi pertemuan hamba-hamba Tuhan dihadiri oleh puluhan denominasi, saudara. Kita beritakan kebenaran firman Tuhan, kita sampaikan pesan Tuhan, bangkit dan berdiri dan berdoa buat kotamu. Di Poso juga ada menara doa kota Poso, saudara. Jadi tidak direncanakan pada saat berangkat, tapi pada saat kita melangkah untuk berangkat, pintu itu terbuka. Pilihan yang terbaik adalah ketika kita mau mendengar Tuhan dan kita mentaatinya. Sekalipun seringkali tidak mudah. Ya ini tuh, memilih jalan yang terbaik tidak selalu merupakan hal yang mudah. Gambarnya bagus, ingat-ingat tuh saudara. Naik turun saudara. Ya. Nggak mudah, nggak terus kayak jalan tol mulus, wah itu enak saudara. Semua juga mau begitu. Tapi seringkali enggak. Ya, seringkali tidak. Tapi mari belajar tetap pilih yang terbaik. Tetap pilih mencari Tuhan ketika kita sedang menghadapi bertolak belakang, sedang mengalami goncangan yang ada di dalam batin dan jiwa kita. Dengan semua situasi, kenyataan yang kita lihat dan firman yang kita baca, kok bertolak-tolakan, bingung. Tapi tetap mari pilih Tuhan. Pilih mencari Tuhan. Pilih dengar apa yang Dia tunjukkan lewat firman-Nya, lewat suaranya, lewat apapun yang Dia bicara, saudara. Karena itu pilihan yang terbaik. Hari ini kalau dia pulang ke kotanya, ya nggak tahu entah bagaimana. Tapi beliau bersaksi, kami tetap memilih diam dan tinggal seperti yang Tuhan katakan, jangan tinggalkan kota ini. Saya melihat saudara, diberkati sekali saudara, luar biasa dan berkelanjutan. Ibu nanti kapan datang lagi? Saya senang saudara ya bertemu. Nanti kapan lagi? Dia senang bergerak, nggak tahu caranya bagaimana. Nah, tapi saya ini kan kami cuman sebetulnya itu lewat aja. Bu, bisa nggak mengisi persekutuan doa karyawan rumah sakit dan mendoakan menara doa kota. Jadi kalau setiap hari Senin pagi itu mereka ada persekutuan karyawan dan itu di menara doa kota. Jadi 2 sekaligus saudara. Dan waktu kami mau berangkat saudara, kita ngatur tiket gitu. Tuhan itu bisa bicara, hari Senin jangan pulang ngambil flight yang pagi. Biasanya kami ini kalau sudah selesai ya sudah ambil yang paling pagi. Dan cepat pulang dan bisa ngerjakan yang lain. Ya masih bisa gitu. Ini enggak saudara, hari itu ambil yang siang. Tanpa mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan itu atur gitu loh saudara. Tapi mari belajar memilih yang terbaik, dengar suaranya, cari petunjuknya dan ikuti saudara. Kami bersyukur sekali sampai bilang, bersyukur ya kita kok pilih pesawat yang siang. Sehingga pagi itu kita masih bisa memberkati dan kita masih berjumpa. Yang buat saya paling diberkati apa? Saya berjumpa dengan ibu dokter ini. Oma yang sudah lanjut usia ini tapi semangatnya luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong, meluputkan dia dari gempa saudara. Dan mari percaya memilih mengikut Tuhan itu tetap pilihan yang terbaik. Amin saudara. Yang ketiga kita mau melihat. Yang ketiga kita belajar dari kisah Yairus. Ya, kita belajar dari kisah Yairus yaitu di kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai yang ke-42. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak.
Jadi Yairus punya anak satu-satunya sakit keras, hampir mati, saudara. Dia datang, dia mencari Tuhan. Tapi saudara tahu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan tanda petik harus terhenti sesaat. Karena apa? Ngurusi perempuan 12 tahun pendarahan. Saudara baca kisahnya itu. Ya, dari dari Lukas pasal 8 40 terus nanti sampai 43 sampai ayat yang ke 49, saudara. Ya, itu Tuhan berhenti, sedang terhenti mengurusi perempuan yang 12 tahun pendarahan. Yairus pengennya cepat datang dan cepat, Yesus kok cepat datang untuk tolong anakku. Seringkali kita situasi juga di situasi seperti ini. Kita membutuhkan pertolongan yang sudah urgen, sudah mendesak, sudah butuh cepat. Tanda petik Yesusnya sedang terhenti mengurus yang lain, saudara. Yesus sedang terhenti dengan perempuan 12 tahun pendarahan yang menjamah jubahnya. Sampai murid-muridnya itu berkata, waktu itu Tuhan berkata karena ada kuasa yang keluar dan wanita itu disembuhkan, dan dia sedang berkata-kata dengan perempuan itu. Di saat seperti itu, di saat Tuhan terhenti dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada orang dari rumahnya Yairus datang kepada Yairus. Saudara baca di ayat yang ke 49. Jadi pada saat Tuhan sedang berkata-kata pada perempuan yang 12 tahun, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah engkau dengan selamat. Terhenti sekian ayat, saudara. Jadi perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus terhenti sesaat. Seringkali kita sedang menanti pertolongan Tuhan, kok enggak datang-datang gitu, ya. Dan ternyata Tuhan sedang terhenti. Wah, ngurusi misi di ini nanti ya, mau ngurusi misinya saya di Palau dan Taiwan, sedang buka-buka pintu gitu. Atau apa, saudara? Kita sedang menanti. Dan pada saat seperti itu, Yesus masih berbicara, masih ngomong sama melayani perempuan yang 12 tahun. Datanglah seorang dari keluarga dari rumah Yairus itu. Dia berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Jadi kabar datang. Waktu dia nemuin Yesus, anaknya sudah mati belum? Belum, hampir, tapi belum. Hampir itu belum, saudara. Ya, hampir, tapi belum. Makanya dia berkata, Yesus cepat, ayo cepat ke rumahku, tolong anakku, sakit hampir mati. Tapi dalam perjalanan loh, Tuhan itu mau loh, saudara. Mau langsung ke rumahnya Yairus. Tapi di tengah jalan, dia melayani perempuan yang 12 tahun pendarahan dan sembuh. Dan saat itu dapat kabar, sudah enggak usah Yesus, kamu enggak usah ke rumah Yairus lagi, enggak usah susahkan guru untuk datang ke rumahmu. Anakmu sudah mati. Tapi saudara dengar ayat yang ke-50. Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Di saat seperti ini, pilihan ada di dalam Yairus. Dia bisa berkata, dia bisa mendengar orang dari rumahnya, anaknya sudah mati. Sudahlah, enggak usah susah-susah Yesus, kau enggak usah ke rumahku deh. Sudah, bisa, saudara. Tapi dia tetap memilih untuk percaya. Pilihan untuk percaya itu membuka gerbang mujizat terjadi. Yang mati dia bangkitkan. Pilihan kita untuk kita memilih percaya dengan apa yang Yesus katakan. Walaupun kenyataannya berbeda. Tapi itu juga tidak bisa kalau bukan keputusan hati kita. Untuk kita ini memilih percaya. Iman itu adalah kita sepakat dan setuju dengan apa yang Yesus katakan. Apa yang firman katakan. Itu iman, saudara. Definisi iman adalah ketika kita setuju dan kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Waktu dia berkata, Yairus jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dan Alkitab berkata, Yairus memilih percaya. Makanya setelah itu Tuhan tetap pergi ke rumah Yairus dan disitulah anaknya dibangkitkan. Amin, saudara. Amin, saudara.
Bisakah kita menaruh harap dan percaya sekalipun kondisi sudah mati, tapi kalau Yesus berkata hidup, jangan takut, hidup kok saudara, hidup. Situasi kondisi ya betul, kita sudah sering mendengar resesi di mana-mana, sulit bisnis di mana-mana, tetap kita anak Tuhan akan dibedakan oleh Tuhan. Apa yang membedakan? Percaya kita, pilihan kita percaya kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita punya hidup yang berbeda. Kita punya cara, kita punya kualitas kehidupan kita yang berbeda. Karena apa? Pilihan. Banyak jalan. Ya, kayak jalan tol itu kita mau keluar kemana tuh banyak saudara. Tapi kita harus terus fokus tujuan kita mau kemana. Tujuan kita mau ke kerajaan kekal. Kita mau semua yang ilahi. Kita mengejar perkara yang ilahi. Ketika mau dibengkokkan yang keduniawi. Ketika kita mau dibengkokkan semua ke jalan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Mari kita putuskan, pilih yang terbaik. Pilih jalan Tuhan. Pilih apa kata Tuhan. Pilih percaya kepadanya. Dan itu akan membuat hidup kita jadi berbeda, saudara. Ketika kita memilih untuk kita sepakat dan kita memilih bersahabat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan membuat kedaulatannya sesuatu, kedaulatan Dia buat sesuatu, hal itu bukan lagi menakutkan dalam hidup kita. Tetapi justru kedaulatan Tuhan itulah yang akan membuka gerbang kemustahilan, gerbang keajaiban, gerbang kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tapi maukah kita memilih yang terbaik? Maukah kita memilih mengikut cara Tuhan dan bukan cara kita? Memilih untuk mengikuti waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Memilih apa kata firman Tuhan dan bukan perasaan kita. Itu tidak semudah kata-kata saudara. Tapi saya berdoa, mari kita memilih bersahabat dengan Tuhan. Karena kekristenan kita itu perjalanan kita secara pribadi. Ketika kita sedang menghadapi semua situasi itu seringkali kita sendiri saudara. Enggak bisa dengan orang lain. Orang lain juga enggak bisa ngerti. Bahkan suami istri pun yang paling dekat seringkali tidak bisa mengerti. Karena disitulah keputusan kita pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita memutuskan aku mau memilih yang terbaik, aku mau memilih mengikut Tuhan, itu pilihan yang terbaik saudara. Walaupun situasi semua mungkin tidak berubah atau belum berubah, bukan berarti tidak akan berubah. Tapi mari percaya, Dia berkata, dia menyebut dirinya, aku Allah Bapa yang baik, aku gembala yang baik. Aku yang menuntun semua domba-dombaku ke padang rumput yang hijau. Semua itu baik rancangannya saudara. Tapi ketika kita sedang dibawa Tuhan melewati proses. Karena Dia mau menguatkan kita. Dia mau memurnikan hidup kita. Dia mau mendewasakan kita semua saudara. Kita enggak jadi anak-anak. Tapi kita disiapkan jadi mempelai Kristus. Amin saudara. Mari pilih untuk percaya. Pilihan yang terbaik dalam menghadapi semua situasi. Mari kita bangkit. Bukan terpuruk. Bukan diam. Tapi bangkit dan mari berkata-kata dengan otoritas dan iman dan percaya. Yang kedua, mari cari petunjuk Tuhan dalam semua hal yang tidak bisa kita mengerti jalan keluarnya. Cari Tuhan. Cari Tuhan dan engkau akan mengerti segala sesuatu. Karena Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan. Semua jawabannya ada di dalam pribadi Yesus. Bukan pada siapa-siapa saudara. Dalam hidup saya belajar saudara, dalam apapun pergumulan yang saya hadapi. Sekali lagi semua kita punya proses. Hari ini saya punya proses, punya. Mau berangkat nanti ke Taiwan ini belum jelas ini saudara. Ya, saya masih belum lunas 2 tiket saudara. Sampai kakak saya berkata, kamu ngapain ke sana? Itu Palau ada di mana? Saya bilang, ya kok ada di sini. Ya untuk Injil lah. Hanya untuk Injil. Tapi saya mau percaya Dia yang mengutus, Dia yang memerintahkan kita pergi. Saya mau percaya endingnya Dia akan selesaikan semuanya dan tidak pernah terlambat. Karena janji firman-Nya yang berkata di Markus pasal yang ke-16, barang siapa pergi karena Injil, barang siapa bekerja dan melakukannya karena Injil, aku Tuhan akan ikut bekerja bersama-sama. Amin saudara. Jadi saya tahu, oh Dia sedang bekerja.
Kalau sekarang mungkin sedang terhenti ngurusi yang lain, oh ya sudah. Tapi tetap percaya. Saya tetap percaya. Hati saya tenang. Tadi sore-sore sampai mau kebablasan jam, saudara. Karena kita sedang kontak-kontakan ngurus Taiwan dan Paulo sedang telepon. Tak pikir itu masih jam 4. Tidak sadar telepon hampir 1,5 jam, saudara. Ngurus ini, nanti mau ada KKR anak muda dan lain sebagainya juga, terus tiba-tiba dapat kabar dari kedutaan untuk urusan visa dan lain sebagainya, saudara. Kaget saya lihat jam, wah 5:30. Ya, cepat-cepat kita berangkat. Tapi mari pilih Tuhan. Pilih jalan Tuhan, pilih percaya. Walaupun kenyataannya yang kita jalani tidak mudah, tapi tetap pilihlah Tuhan. Itu yang terbaik. Amin, saudara. Yang terakhir kita memilih dalam semuanya, pilihlah percaya. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka engkau akan melihat dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terobosan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan demi perubahan akan terjadi. Dan kita akan melihat kasih setianya yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi menjadi orang yang curiga dengan Tuhan. Dengan semua kedaulatannya. Kenapa begini? Kenapa begini? Enggak, saudara. Sudah hapus dari kamus kepala kita kata mengapa dan mengapa. Tapi mari pilih yang terbaik. Percaya. Amin, saudara. Amin, saudara. Memilih Yesus dan percaya kepada Yesus, itu sudah pilihan yang terbaik. Amin. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara semua hari ini, engkau yang sedang gelisah, gundah gulana, engkau yang sedang mengalami situasi yang bertolak-tolakan di dalam batin dan hatimu, engkau sedang ada di persimpangan, mana jalan mana yang harus engkau pilih, dan engkau sedang menghadapi sesuatu yang sekarat, hampir mati. Mari pilih Tuhan. Mari pilih percaya kepada Tuhan. Pilih untuk bangkit dan kau berkata kepada jiwamu, jadilah kuat, jadilah tenang, jadilah percaya. Pilih percaya kepada Tuhan. Dan dalam semua situasi, pilihlah untuk mencari Tuhan. Karena barang siapa mencari Tuhan, dia akan mengetahui segala sesuatu. Hamba berdoa, Tuhan, berkati umat-Mu dan apapun yang hari ini mereka sedang lewati. Biar firman-Mu yang berbicara, biar firman-Mu yang mengajari, firman-Mu malam hari ini membangkitkan kami. Ada pengharapan di dalam Kristus. Biar kami memilih kehidupan. Kami memilih kehidupan. Kami mau memutuskan untuk memilih kehidupan. Percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami untuk kami terus memilih Tuhan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing dalam kami melewati setiap perjalanan yang harus kami lewati. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Dan biar malam hari ini kami tancap dan kami tanamkan dalam hati kami. Kami mau memilih kehidupan. Kami mau memilih Yesus di atas semuanya.